Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Muhammad Firdan. Pada video kali ini saya akan menjelaskan salah satu materi matematika, yaitu materi vektor. Nah, jadi sebelum kita masuk ke pembahasan video, jangan lupa klik tombol like dan subscribe agar tidak ketinggalan video berikutnya. Jangan lupa pencet tombol loncengnya. Kita langsung ke pembahasan. Untuk materi vektor ini kita bagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah sifat dan operasi aljabar pada vektor. Yang kedua adalah perkalian skalar, dan yang ketiga adalah proyeksi ortogonal vektor. Untuk materi yang pertama itu sifat dan operasi aljabar vektor, itu kita tinjau ya, dari dua bentuk. Ya, yang pertama kita tinjau secara geometrik dan yang kedua kita tinjau secara analitik. Misalkan kita tinjau secara geometrik ya. Jadi yang dimaksud geometrik di sini itu tinjauan dari segi gambar. Untuk pengertian vektor ditinjau secara geometrik. Jadi vektor adalah sebuah garis ya, sebuah ruas garis di mana ada tanda panah di depannya. Atau kalau kita bahasakan dalam matematika, vektor adalah sebuah besaran yang memiliki nilai dan arah. Jadi garis yang ini ini memiliki nilai atau panjang, sedangkan tanda panahnya ini menyimbolkan arah. Untuk penulisan simbolnya, di sini vektor bisa disimbolkan menjadi beberapa. Kalau misalkan kita menggunakan huruf besar, kita bisa simbolkan AB ya. Nah, atau kalau misalkan kita menggunakan huruf kecil, ya, ini simbolnya terserah ya. Mau digunakan huruf A sampai Z terserah. Ya, jadi ini cuma simbol. Nah, jadi ini simbolnya. Ini dibaca vektor AB ya, atau vektor U. Jadi ada tanda panah di atasnya ya, untuk menandakan bahwa dia sebuah vektor. Coba perhatikan contoh berikutnya. Kita akan menjumlahkan dan mengurangi vektor dalam bentuk gambar. Misalkan diketahui vektor A dan vektor B ya. Ini memiliki arah yang sama dan bentuknya juga mirip. Jadi misalkan kita diminta jumlahkan vektor A ditambah vektor B. Jadi di bagian ujung vektor A, kita lanjut. Ini kita jumlahkan. Kita lanjut menggunakan vektor B. Jadi yang kita hitung itu panjang mulai dari titik pangkal A sampai titik ujung B. Ya, atau kalau kita gambarkan ulang, maka panjang vektornya seperti ini ya. Ini garis warna ungu. Nah, jadi garis warna ungu ini menandakan A ditambah B. Bagaimana misalkan kita mau mengurang vektor. Jadi ini langkahnya sama, kita buat vektor A lebih dulu. Lalu kita kurang. Jadi yang membedakan dengan yang tadi, karena ini negatif B atau A dikurang B, maka yang awalnya bentuknya kayak gini ya, mengarah ke kanan, kita ubah arahnya ya, kita arahkan ke kiri. Jadi kalau misalkan dalam proses pengurangan vektor itu arahnya kita ubah ya. Jadi kalau dia ke kanan ke kiri, kalau awalnya dia di atas kita arahkan ke bawah ya. Misalkan dia dikurang. Dan tetap mulai dari titik ujung dari A ya. Jadi ini selurus, kita tarik, kita tulis sepanjang vektor B ya, dengan arah berlawanan. Jadi nanti yang kita ambil panjang vektor A dikurang B, mulai dari titik pangkal A sampai titik ujung B ya. Jadi ini A dikurang B. Kita lanjut contoh yang kedua.
Misalkan diketahui vektor A dan vektor B. Di sini misalkan vektor A dan vektor B ini memiliki arah yang berbeda, satunya ke kanan, satunya ke atas. Jadi dalam penjumlahan maupun pengurangan itu kita bisa gunakan dua cara ya. Cara yang pertama itu cara segitiga ya, cara yang kita gunakan di awal tadi. Jadi untuk cara segitiga tinggal kita tarik ya. Kita tinggal buat vektor A, kita lanjut vektor B sesuai bentuknya. Jadi ini sama ya. Jadi cara yang ini, cara yang pertama ini disebut cara segitiga ya. Untuk cara yang kedua, kita bisa menggunakan metode jajar genjang. Untuk metode jajar genjang, jadi kita tidak mengambil di ujung A ya, tapi kita mulai dari titik pangkal. Jadi dua-duanya kita tulis di bagian titik pangkal, A dan B-nya kita tempatkan pada titik awal yang sama, lalu kita proyeksikan. Jadi kita proyeksikan kayak gini. Kita tarik garis putus-putus sama panjang dengan vektor A, begitupun dengan vektor B. Jadi kita tarik. Jadi ini namanya metode jajar genjang ya. Kita lanjut contoh yang ketiga. Jadi mau dia diketahui 3 vektor, 2 vektor, 4 vektor bahkan lebih ya, itu cara kerjanya sama ya. Jadi kita tinggal menghubungkan setiap vektor dengan memperhatikan arah. Jadi ini minta ditambahkan. Jadi kita lanjut ya. Jadi kalau penjumlahan kita ikuti arahnya ya. Jadi dari titik ujung A, jadi dari titik pangkal A sampai ke titik ujung C ya. Jadi garis yang berwarna merah ini itu panjang dari vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Jadi walaupun ada pengoperasian berbeda di dalamnya, ada tambah ada kurang ya, cara kerjanya sama. Ini karena ini masih tambah ya, tetap dia mengikuti arah. Ini sudah berubah dia. Jadi bentuk ini sudah berganti. Jadi yang awalnya tanda panahnya ini mengarah ke bawah, karena dia pengurangan ya kita arahkan ke atas ya. Usahakan sudah dipahami ya, bagaimana cara menjumlahkan vektor ditinjau secara geometrik. Kita lanjut bagian kedua, kita tinjau secara analitik. Jadi yang dikatakan analitik itu kita akan menggunakan perhitungan ya, atau sudah menggunakan angka. Untuk pengertian vektor, di sini dijelaskan bahwa vektor posisi adalah vektor yang berpangkal di titik pusat 0 dan berujung di P ya. Di mana P ini kalau misalkan dia dimensi 2, berarti titiknya X, Y, sedangkan kalau dia dimensi 3 itu X, Y, Z. Ini penulisannya dalam bentuk vektor baris dan penulisan dalam bentuk vektor kolom. Ini misalkan dia dalam bentuk bangun datar. Ini ada panjang, ada lebarnya. Sedangkan untuk bangun ruang atau dimensi 3, kalau terdiri dari 3 titik, ada panjang, ada lebar, dan tinggi. Penulisan vektor basis ya. Jadi kalau vektor basis itu ada i-nya ya. Jadi yang tadinya x itu kita ganti i, yang y kita ganti j, sedangkan z kita ganti k. Misalkan ada 2 titik ya. Jadi soal yang awal tadi untuk gambar 1 dan gambar 2 itu ditarik dari titik pangkal ke titik P ya. Misalkan ada 2 titik ya, titik P dan titik R. Kalau misalkan kita tentukan vektornya, kita bisa menggunakan rumus menghitung jaraknya dari 2 titik. Jadi kita tinggal kurang titik kedua dikurang titik pertama ya, atau rumusnya kayak gini.
Untuk lebih jelasnya, coba perhatikan contoh ya. Nah, diketahui vektor P sama dengan 2, 4, 5, dan R. Nah, jadi dalam penulisannya, untuk menentukan vektor PR, jadi kita tinggal kurang ya, R dikurang P, jadi yang di belakang dikurang yang depan. Dikurang seperti biasa. Nah, kalau kita diminta menuliskan bentuknya ya, yang atas ini vektor kolom, jadi terurut ya dari atas ke bawah, atau vektor baris, ini sebenarnya matriks ya, matriks kolom maupun matriks baris. Sedangkan vektor basis yang di depan itu titik I, yang di tengah titik J, yang di belakang titik K. Jadi kalau misalkan satu ya, satunya tidak usah dituliskan. Dalam proses penjumlahan dan pengurangan vektor, ini ada rumus yang bisa kita gunakan. Jadi mau dijumlahkan maupun dikurang, itu cara kerjanya sama. Ini tandanya tetap tambah ya. Ini jangan sampai keliru. Jadi untuk tanda yang ini tidak berubah. Jadi nanti tanda yang berubah misalkan dijumlah atau dikurang, itu tanda yang ada di dalam kurung. Nah, atau contohnya misalkan seperti ini. Nah, jadi ada dua vektor, kita minta dijumlahkan ya. Nah, jadi kalau kita jumlahkan ya, jadi yang kita jumlahkan itu yang bagian depan ya, misalkan dia sama ya, sama-sama I, kita jumlahkan kayak gini ya. Nah, jadi koefisiennya yang sama ya, misalkan variabel I, variabel J maupun variabel K. Nah, masing-masing kita jumlahkan. Nah, kalau misalkan pengurangan itu caranya sama. Nah, jadi bukan tanda ini yang berubah ya. Jadi hati-hati nanti kalau misalkan kerja, jadi tanda yang berubah itu tanda yang ada di dalam kurung. 2 dikurang 5 negatif 3. Misalkan dipelajari juga bagaimana proses mengurang tanda negatif. Nah, jadi dalam penjumlahannya kita tinggal jumlahkan sesuai variabel yang mirip. Nah, lanjut. Bentuk berikutnya. Ada yang dikenal dengan perkalian skalar ya. Misalkan ada angka di depan vektor. Nah, misalkan bentuknya kayak gini. 5 dikali vektor A. Nah, jadi kalau bentuknya kayak gini ya, tinggal kita kali masuk untuk perkalian skalar. Nah, ada istilah panjang vektor. Ya. Nah, untuk panjang vektor ini ada rumusnya. Jadi dia minta seluruh titik X, Y, dan Z itu kita kuadratkan. Jadi kalau kita kerja modelnya kayak gini ya. 2 kuadrat, negatif 8 kuadrat ditambah. Jadi kalau negatif ikutkan negatifnya ya. Nah, sebenarnya negatif yang kayak gini tidak berpengaruh ya. Mau dia negatif atau positif, hasilnya tetap positif. Ya. Soalnya nanti dia dipangkat 2. Ini kebetulan karena tidak bisa diakarkan ya, jawabannya cukup sampai akar. Kalau bisa diakarkan, diakarkan. Kalau misalkan akarnya bisa ditarik, ya kita tarik akarnya. Kesamaan vektor. Jadi ini ada beberapa sifat-sifat vektor ya. Untuk kesamaan kita tinggal menyamakan. Jadi X1 sama dengan X2, Y1 sama dengan Y2. Dalam penentuan kesamaan vektor, misalkan kita disuruh menentukan salah satu huruf ya yang ada pada koefisien, itu kita tinggal mengambil yang ada hurufnya. Soalnya yang lain pasti sama. Kayak gini ya. Nah, soalnya dia kesamaan ya. Ini mirip, jadi ini tidak usah diambil. Kebetulan yang ada hurufnya itu yang variabel J, jadi cukup variabel J yang kita ambil. Nah, jadi negatif 3M kita pasangkan dengan 12 menggunakan tanda sama dengan ya, sesuai rumus yang ini. Nah, kita pindah ruas ya. Jadi nilai M itu sama dengan negatif 4.
Ada istilah perbandingan dua vektor. Ini ada rumusnya. Untuk perbandingan dua vektor, misalkan diketahui dua buah titik, dan diantara titik P dan Q itu ada sebuah titik baru lagi ya, titik T, dengan perbandingan tertentu. Karena di sini perbandingannya 2 dibanding 1, jadi untuk angka 2 ini kita jadikan M, ya, sedangkan angka 1 kita jadikan N ya. Nah, sesuai rumus yang ini. Nah, dikali dengan ini, jadi yang 2 ini M, sedangkan yang 1 ini N. Nah, kita kali seperti biasa. Kalau ditanyakan koordinat titik T, bentuknya kayak gini. Ini perkalian skalar ya, materi yang tadi. Lalu kita jumlahkan yang sejenis, 12 ditambah 3, negatif 10 ditambah 1. Sebenarnya untuk pengoperasian vektor, itu yang paling mudah itu menggunakan vektor kolom ya. Ini untuk perbandingan vektor, tak lanjut. Untuk perkalian skalar dua vektor, ya, yaitu kalau misalkan kita tinjau secara geometris, ini ada rumusnya. Ini geometris menggunakan gambar tadi. Ya, sedangkan analitik ada rumus tersendiri juga. Nah, jadi kalau misalkan ada gambarnya kayak gini, berarti kita bisa tinjau secara geometris. Ini vektor B ya, panjang vektor B-nya sudah diketahui menggunakan materi sebelumnya tadi. Nah, dan panjang vektor A dan sudut. Jadi kita tinggal kali, soalnya semuanya sudah diketahui. Nah, ini cos 30 ya. Nah, jadi jangan sampai bingung. Kok cos 30 bisa berubah jadi 1/2 akar 3 ya. Ini menggunakan nilai trigonometri ya. Kalau misalkan masih bingung dengan perubahannya, silakan lihat di video sebelumnya ya, di materi perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, silakan cari di channel Muhammad Firdan. Nah, jadi dalam perkalian akar ya, cuma 20 dikali 1 dibagi 2 ya. Akarnya tidak usah diganggu. Nah, jadi akarnya tidak bisa dikali dengan 10 ya. Jadi jawabannya kayak gini. Tak lanjut. Selain perkalian skalar, dari segi tinjauan geometris, untuk analitik agak mudah dia. Jadi kalau analitik itu tinggal kita kali ya. 3 dikali 4, negatif 3 dikali negatif 5, 5 dikali 3. Nah, nanti hasilnya kita jumlahkan. Negatif dikali negatif positif ya. Nah, selain perkalian dua vektor, kita juga bisa menentukan besar sudut antara dua vektor. Nah, jadi ini ada rumus. Ini rumus perubahan ya, dari rumus yang kita gunakan untuk menentukan perkalian dua vektor tadi. Jadi kita pindah ruas. Nah, jadi panjang vektor A dikali vektor B ini kita pindahkan. Ya, makanya rumusnya bentuknya kayak gini. Nah, ini semuanya juga sudah diketahui di soal. Ya, nanti kita tinggal ganti. Oh, ini sama dengan yang tadi. Ini juga menggunakan nilai trigonometri pada sudut istimewa. Jadi kalau bentuknya kayak gini, untuk menentukan sudut A, kita cari ya di tabel trigonometri itu sudut berapa yang menghasilkan negatif setengah. Ya, untuk lebih jelasnya bisa lihat di video-video sebelumnya ya. Itu materi perbandingan trigonometri. Kita lanjut. Proyeksi ortogonal ya, yang dikatakan proyeksi itu kita tarik garis putus-putus ya, dari vektor atas mengenai vektor yang bawah ya. Nah, ada rumusnya, proyeksi skalar maupun proyeksi vektor.
Tentukan panjang proyeksi A ke B ya. Untuk proyeksi ada dua, jadi yang membedakan misalkan dia A ke B, itu kita bagi dengan panjang vektor B. Sedangkan kalau bentuknya kayak gini, kita kali dengan panjang vektor A ya, misalkan B ke A. Karena ini soalnya A ke B ya, ini rumus yang kita gunakan. Operasikan seperti biasa. Bentuk yang ini, silahkan belajar cara merasionalkan akar. Masing-masing dikali akar 6 per akar 6. Itulah tadi berapa materi tentang vektor. Untuk lebih jelasnya, kita akan mencoba mengerjakan beberapa nomor ya, untuk memastikan sejauh mana kalian memahami tentang materi vektor. Kita langsung untuk soal nomor 1. Untuk soal nomor 1, ya, ini kita diminta menentukan posisi. Ya, ini angkanya semuanya sudah ada. Jadi kita tinggal diminta menuliskan dalam bentuk vektor basis. Ya. Jadi untuk nomor 1, ini jawaban yang betul yang A. Lanjut ke nomor 2. Ini juga menentukan koordinat vektor. Misalkan ada 2 titik diketahui, jadi kita tinggal mengurang B dikurang A. Silahkan dikerjakan. Ya, untuk nomor 2 jawaban yang betul yang E. Lanjut untuk soal nomor 3. Untuk soal nomor 3, ini perkalian skalar dan penjumlahan dan pengurangan vektor ya, gabung. Ini tinggal mengikuti soal yang ada. Untuk nomor 3, jawaban yang betul option yang B. Lanjut nomor 4. Ini sama juga. Ini menggunakan perkalian skalar dan pengoperasian vektor. Ini sama ya, menggunakan perkalian skalar dan pengurangan vektor. Cuma karena vektornya belum diketahui ya, cari dulu yang menggunakan AB. Jadi B dikurang A. Dalam pengoperasian itu yang paling mudah menggunakan vektor kolom. Jadi kalau bisa ya, ini bisa diubah ke vektor kolom. Untuk soal nomor 4, itu yang betul option yang A. Kita lanjut ke soal nomor 5. Untuk panjang vektor tinggal kita kuadratkan, lalu kita akarkan. Untuk yang nomor 5, jawaban yang betul option yang B. Lanjut soal nomor 6. Ini kesamaan. Jadi untuk variabel J-nya tidak digunakan ya. Jadi koefisien variabel I dan K yang kita gunakan. Jadi ini kebetulan ada 2. Nanti dapat M dari koefisien I, lalu kita substitusi ke koefisien K. Untuk nomor 6, itu jawaban yang betul option yang B ya. Kita lanjut untuk soal nomor 7. Ini perkalian 2 skalar, perkalian skalar dari 2 vektor. Ini semuanya juga sudah diketahui, jadi kita tinggal mengalih 3 dikali 6 dikali cos 45 derajat. Jadi cos 45 itu sama dengan 1/2 akar 2. Untuk nomor 7, itu jawaban yang betul option yang C. Lanjut untuk nomor 8. Ini perkalian, jadi kita tinggal kali 4 dikali 2, 1 dikali 1, 5 dikali negatif 5. Nanti hasilnya kita jumlahkan. Untuk nomor 8, itu jawaban yang betul option yang B ya. Lanjut untuk soal nomor 9. Nilai cos. Jadi ini nanti tidak perlu kita ubah ke sudut ya, soalnya pertanyaannya cuma cos alfa.
Kalau pertanyaannya sudut alfa tadi ya kita ubah ke sudut. Untuk nomor 9 jawaban yang betul jawaban yang option A. Lanjut untuk nomor terakhir, ini panjang proyeksi A ke B. Nah, untuk nomor 10 itu jawaban yang betul option yang A. Itulah tadi materi tentang vektor. Kalau ada kurang jelas silahkan komen di kolom komentar. Jangan lupa subscribe dan pencet tombol loncengnya agar tidak ketinggalan notifikasi berikutnya. Cukup sekian untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.